kalian semua, kembali lagi dengan Sugi di sini dengan YouTubernya itu Sugi Channel, huruf besar semua Sugi Channel. Jadi Kaks Dix mohon dukungan untuk subscribe, like, and comment, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notification-nya untuk semua video yang akan dilihat di YouTube kamu akan termunculkan. Jadi jangan lupa di subscribe, like, and comment karena itu semua gratis. Hari ini kita akan berbicara tentang toleransi beragama yang ada di Papua dan khususnya di kota Sorong. Jadi mohon dukungan. Thank you. Oke guys, hari ini kita akan berbicara tentang toleransi yang berada di Papua khususnya Sorong. Dan sekarang saya sudah ditemani oleh teman saya yang bernama Retni. Hai. Dia juga salah satu guru ngaji yang ada di kota Sorong dan juga salah satu kepala sekolah dari SD yang berada di kota Sorong, betul? Lebih tepatnya benar sekali. Oke. Hari ini kita mau berbicara tentang toleransi. Bagaimana yang terjadi di kota Sorong, bagaimana itu saling cinta kasih kebersamaan antara berbeda agama satu dengan yang lain itu bagaimana? Jadi di sini saya mau tanya, Retni sudah berapa lama tinggal di Sorong? Tinggal di Sorong, kebetulan saya memang lahir di kota Sorong, jadi besar dan lahirnya juga di kota Sorong. Oh, great. Kalau ditanya berapa lama, berarti sepanjang usia ya. Saat ini sudah 24, berarti sudah 24 tahun berada di Sorong. Wow. Tapi sebelumnya tadi saya tidak tanya kabar ya. Yes, ya, alhamdulillah aku baik-baik saja di tengah pandemi tetap Iya, semangat gitu. pandemi COVID-19 ya, Iya dong. lagi meningkat. Sorong semakin meningkat, aduh. Ya, buat teman-teman jangan keluar rumah ya, please stay at Jangan home. keluar rumah kalau tidak berkepentingan, kalau tidak punya kerja, kalau tidak sama sekali tidak punya kepentingan, tidak usah kumpul-kumpul sama teman-teman. Karena kalau mati kena COVID-19 tidak ada yang berkunjung. Oke? Serem ya. Ya, jadi sayangi diri kamu, sayangi juga keluarga. Kasihan kalau kamu terjangkit terus bawa ke keluarga, kasihan. Apalagi ada orang tua, anak kecil. Aduh, banyak sekali yang terjadi sekarang. Dunia lagi menakutkan. Oke, jadi di Sorong ini kayaknya kita masih memiliki rasa toleransi yang tinggi ya. Sejauh yang saya lihat seperti itu sih, toleransinya luar biasa di Papua. Iya, karena saya merasakan juga, saya juga lahir di Sorong, besar di Sorong. Sepertinya tuh kayak damai begitu. Cendrawasih tuh tanah Papua, aduh, lebih indah. Maksudnya bukan mau membandingkan dengan yang di luar sana, tapi kalau mau dilihat di sini tuh masih cinta kasihnya antara beragama itu masih walaupun mungkin Retni tahu waktu kemarin itu tahun-tahun lalu ada tentang kasus yang isu-isu tentang agama begitu yang saling memecahkan. Iya, Jadi situ kayaknya sedih sekali kalau misalnya satu oknum yang bikin terus melibat kepada agama yang jadi sasaran. Jadi kalau begitu jangan terlalu cepat makan hoax Ditanggapi ya, ya. atau makan hoax itu bahaya. Karena kita tinggal di Sorong itu penuh cinta kasih. Kita yang tinggal di Papua sini kalau tidak ada cinta kasih, aduh kasihan sekali. Jadi kita tuh enak karena orang yang baru datang kita sapa dengan baik. Kita kadang kalau teman-teman, weh, kamu dari? Aduh, jadi tuh enak sekali. Nah, di sini setelah itu ada pertanyaan dari saya, tapi pertanyaannya saling lempar nih antara Oke, Sugi boleh. dengan Retni. Oke, Apa ya? Retni boleh pegang satu? Oke, Sugi pegang boleh. satu. Jadi saling lempar pertanyaan. Oke, Ya? ya. Di sini teman-teman kita mau menanggapi tentang toleransi beragama di Sorong, terus dengan keadaan COVID-19 yang terjadi akhir-akhir ini sehingga dunia goncang. Wow. Jadi, ya Retni mungkin Aku duluan ya. aku duluan dong. Oh, Kan iya. aku yang nanya, kan ini channel aku. Oke, silakan. Kita ya pakai saya, aku, Koya, dan lain-lain. Bersinambungan. Oke, it's great. Sip. Yang pertama Retni, saya mau bertanya ini. Oke. 1. Jangkau tegang. Oke, aku tegang sekali guys. Ya Oke. ampun. Yang pertama. Oke. Pertanyaannya yang pertama yaitu pendapat tentang toleransi umat beragama di Papua khususnya Sorong. Toleransi ya pendapat saya. Kalau pendapat saya selaku warga asli kota Sorong ya, bisa dikatakan asli ya karena memang lahir dan besarnya di Sorong.
Jadi untuk toleransi yang ada di kota ini tuh luar biasa bagusnya ya. Artinya kita tidak saling membenci, tidak saling menyudutkan salah satu agama, tapi kita bisa sama-sama hidup. Wait, the paper changing. Please, it's mine and yours. Oh my God. Yes. Jadi pertanyaannya sama ya? Pertanyaan sama, yang pertama. Pendapat tentang toleransi ya. Oke. Iya, toleransi di sini tuh lumayan bagus ya. Artinya kita bisa saling membiarkan umat agama yang lain tuh menjalankan ibadahnya tanpa harus kita memporak-porandakan, tanpa harus kita ganggu. Kita membiarkan mereka beribadah sesuai dengan agama mereka, dan mereka pun membiarkan kita beribadah sesuai dengan agamanya kita. Exactly. Tapi akhir-akhir ini karena COVID ya, kita Iya, tidak bisa beribadah akhir-akhir ini ya. karena COVID ya memang harus Jadi, menjauhi keramaian. Saya yang Kristen saja harus beribadah di rumah karena ibadah pagi, malam, subuh pun Ya. di rumah. Iya, Pasca kita- kemarin pun tidak seramai pasca tahun lalu. Kita tidak ada Semuanya gambar-gambar harus telur, dilakukan. tidak ada jalan obor. Aduh, di Papua tuh kalau tak ada jalan obor, terasa seru. Saran kesalah kita, wih itu baru nyanyi di jalan-jalan sambil pegang obor. Oh, gagah. Sama ya dengan kita ya, Ya. sholat yang 5 waktu harusnya di masjid, akhirnya masjidnya harus ditutup, tapi kemarin sudah ada peraturan Iya. baru sih. Masuk Ramadan, Masuk ngabuburit. Ramadan, Saya saja yang lagi, Kristen tuh guys. senang sekali ikut ngabuburit, apalagi kalau bukber bersama teman-teman itu, aduh makan gratis ya, siapa yang antara mau. Tapi ingat guys, kita di Indonesia Timur itu walaupun dom bilang tom pemuka, aduh penjahat-penjahat, tapi kasihan tom cinta kasih itu paling besar. Ya, betul sekali guys. Jadi kalau kamu dapat perempuan yang Indonesia Timur sih ya sayang, dong muka dong bilang ibarat kayak macam preman iblis kayak itu, tapi kalau Hatinya? soal dong pu hati sayang dan cinta matiku tar ada dua. Oke. Oke, saya sekarang ya, berarti pertanyaannya sama. Apa pendapat Sugi tentang toleransi umat beragama di Papua Barat, khususnya yang ada di Sorong? Oke, toleransi umat beragama di Sorong, di Papua itu masih pure. Karena saya sendiri pun merasakan, saya dalam keluarga kita 10 bersaudara, 4 kakak saya Muslim. Wow, 4 kakaknya Muslim ya guys? Saya dengan kakak yang lain Kristen. Dan karena perbedaan itu kita tidak terpecah karena di dalamnya ada cinta kasih, kita saling menghargai gitu. Jadi untuk toleransi itu saling menghargai adalah sesuatu yang patut untuk dilakukan karena itu menimbulkan tidak ada polemik di dalamnya. Jadi untuk saya toleransi di Papua sangat masih, dia bilang sangat-sangat masih rich-nya. Bagus Bucin ya. ya, sabun. Oke, pertanyaan kedua ya. Oke, saya ya. Oke, Bagaimana cara kamu hidup berdampingan dengan orang yang tidak seagama dengan kamu? cara hidup berdampingan dengan orang yang tidak seagama, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa itu tadi arti toleransi menurut saya itu adalah kita membiarkan umat beragama yang lain dari agama kita itu beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama mereka. Begitupun sebaliknya dengan saya, tanpa harus campur dalam ibadah mereka gitu. Jadi toleransi di sini artinya membiarkan umat agama yang lain menjalankan ibadahnya sesuai aturannya dan sebaliknya seperti itu. Jadi seperti itulah gitu. Jadi memang saya juga tentangannya banyak yang berbeda agama ya. Jadi tidak ada intervensi antara umat beragama yang berbeda. Gitu. Ya, saya pun tinggal di lingkungan yang hampir Hampir 99%. 99% semuanya Muslim ya. Nah, Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya saya. saya yang bertanya berarti ya. Oke, lanjut. Oke, menurut Sugi, perbedaan itu apa? Perbedaan itu adalah sebuah keunikan. Wih, unik ya guys, dicatat. Perbedaan itu adalah keunikan. Unik. Jadi kalau tidak ada perbedaan, kita tidak bisa tahu kata unik itu bagaimana kalau tidak ada perbedaan. Itu saja. Ritme ya, jadi ritme kehidupan itu tidak akan terasa kalau tidak ada perbedaan. Gimana? Oke. Pertanyaan ketiga ya. Saya Oke. ke kamu. Bagaimana perasaan kamu saat mau Ramadan tapi dilanda dengan COVID-19? Pastinya sedih dong, saya juga sedih. Pertanyaan ini selalu terngiang-ngiang di kepala ya, bagaimana menyambut Ramadan di tengah pandemi COVID-19 ini. Sebenarnya persiapannya adalah tetap sama sih,
COVID-19 ini sebenarnya tidak menjadikan kita mengisolasi diri kita untuk tidak produktif dari rumah ya. Ini hanya berbeda ketika kita kerja di luar sama kerja di dalam rumah gitu. Jadi kalau untuk menyambut Ramadan di tengah pandemi sih sebenarnya mungkin yang less dari Ramadan tahun ini adalah nggak bisa kumpul-kumpul, tidak harus ke masjid. Tapi kalau untuk ibadahnya sih kita bisa tetap produktif. Kalau dari rumah tetap bisa produktif. Iya. Dan juga sedih. Ngabuburitnya sih momen ngabuburit yang bersama gila. sapu kakak orang bersama teman-teman. Aduh, tentara bisa lihat lagi. Momen kumpul-kumpulnya yang Sama gila COVID. di Ramadan. Karena biasanya Ramadan kan orang kumpul-kumpul, cuman pada Betul. saat pandemi ya mau tidak mau kamu harus tetap di Pisang rumah. hijau, pala butuh dan lain-lain. Kira-kira Aduh, bisa susah tidak ya banget. kalau kita makan itu lagi? Aduh, jangan bicara Mungkin itu karena ada yang dong. berjual, karena kemarin ada yang berjual, mereka dilarang berjualan. Iya. Nanti kalau Tom keliaran kena pangkot saya lagi. Aduh, bahaya. Bahaya ya. Oke, untuk pertanyaan ketiga untuk Sugi, bagaimana cara Sugi mengampuni orang yang jahat ke kamu? Wow. Oh, kalau Gimana saya sih? tipikal orangnya cuek. Jadi kalau orang sudah suka sama saya, oh ya bodo amat. Sayang, selagi saya masih bisa cari uang untuk sapu diri sendiri, masih bisa kasih senang sapu orang tua, masih kasih senang sapu saudara-saudara orang. Oke, kalau tidak suka sama saya, tapi satu, dan saya selalu berdoa tengah malam. Kalau sebelum saya tidur, saya selalu bilang, Tuhan ampuni mereka yang tidak suka sama saya, Wow. berkati mereka, karena apa yang mereka lakukan ke saya, mereka tidak tahu. Atas ketidaktahuan mereka Ya. ya, artinya nggak kenal mungkin ya, Tidak kenal. Biasa begitu karena orang tuh tidak kenal saya terus. Karena Judge saya gitu memang ya. mukanya memang tampang orang Songo. Guys, untuk informasi, memang kalau untuk bertemu Sugi pertama kali, first impressionnya pasti orang ini jutek. Orang Jutek ini sombong. 100% jutek. Totally jutek. Tapi Betul. sebenarnya kalau kamu udah kenal, kalian semua sudah kenal sama Sugi, Betul. hatinya tuh dia sedikit, ya gitulah. Sedikit ada begini. Ya begitu. Dia cewek humoris. Betul. Berarti you are a independent woman ya, independent Of course. girl. Of course. Mengampuni semua orang gitu ya. Karena hidup saya tidak dilandasi dengan opininya orang, terus saya orangnya malas tahu dengan apa yang orang bilang. Intinya selagi saya berbuat baik, saya tidak menyusahkan orang, saya hidup dengan independen, terus melakukan segala sesuatu dengan tindakan saya yang menurut saya betul. Oke, Why not? Ya. why not? Oke, jadi Keren ya, ya aduh, ampun. kam-kam semua yang dapat bicara dari tetangga-tetangga ke apakah tentang kamu masalah hidup, harus usah malas tahu. Selagi kamu punya karir, selagi kamu kerja baik-baik, punya uang, harus usah malas tahu. Masuk sini, keluar sini. Oke? Lanjut. Kalau di musim seperti ini, ketika ada yang mengatakan kita negatif, kalau kita terbawa berarti Oh, kalau dulu saya orangnya langsung, kalau saya tipikal orang yang kalau tidak suka sama orang bicara langsung depan. Saya tidak bisa bicara langsung depan. Killer Karena ya? itu, killer. Saya sebenarnya killer, tapi kalau zaman dulu biasanya kan masih labil. wah, Jadi kalau sekarang kan mantan sudah tinju ya. jadi sekarang kan masih bisa dibicarakan. Nah, kenapa begini. Jadi segala sesuatu masih bisa dijelaskan. Tidak usah nyinyir di sini, tidak usah nyinyir di sini mau naik ke sini. Langsung. Hei, langsung depan orang. Aduh, kamu penakut sekali, ha? Kamu orang tua kasih besar kamu tuh jangan terlalu penakut. Gitu. Oh, Lanjut, saya ya keempat. oke. Kita punya 5 pertanyaan untuk saling bertanya. Saling lempar pertanyaan Ya. ya. Di sini ada 5 pertanyaan. Yang keempat ini, apa planning untuk Ramadan tahun ini? Planning kamu? Oh, planning tuh apa tuh? Hana lain. Ya ampun, planningnya untuk Ramadan kali ini ya paling ada beberapa perubahan sih. Misalnya kalau tahun kemarin harus karena Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, jadi memang kalau kita banyak baca Al-Quran di bulan Ramadan tuh pahalanya luar biasa ya, pahalanya dilipat gandakan. Jadi kalau untuk target aku tahun ini sebisa mungkin untuk bisa menghatamkan Quran lebih banyak dari tahun kemarin. Oke. Kalau tahun kemarin 2, berarti tahun ini 3. Kemudian untuk sholat-sholat sunnahnya diperbanyak lagi. Intinya rajin sholat sunnah ya. Kalau di hari lain kita hanya sholat wajib, kalau bisa sholat sunnahnya juga dijalankan karena pahalanya berlipat ganda. Good. Sayang kalau kita tidak ikut planning ya di Siap, Ramadan sayang. itu sayang. kalau- Sayang sekali, sayang. Saya pun begitu, kalau teman-teman saya yang berbeda agama selalu kalau bilangnya,
kami ini cuma segini kan tidak bertobat kak, kami ini aduh bertobat kadang-kadang ini begitu sudah tong saling mengingatkan. Ramadan itu Kita sebenarnya momen ya kembali sih. kita berbeda tapi kita harus saling mengingatkan untuk kebaikan. Mengingatkan untuk Ada saatnya kita untuk bercanda sampai mau jungkir balik juga tidak apa-apa. Ada saatnya kita menegur sebagai teman yang baik. Oke, lanjut. Sekarang giliran saya. Apa planning Sugi tahun ini? Planning saya. Don't say that. Oke. Apa planning saya? Aduh, planning saya aduh. Saya tahu planningmu apa. Saya planning apa? Jangan kau bilang kawin. Aduh, jodoh saja masih jauh. Mana tong cari jodoh saya jodoh terdatang. Buat teman-teman di luar sana ya. Jangan mengobrol saya. Tidak ada, saja tidak ada. ke Facebooknya Sugi Yanti Lewerista. Di kepo. Aduh, jangan. Kalau Jadi lagi apa fokus nih cari planningnya? uang dulu. Berarti Planningnya kamu bukan. tidak mau Enggak. tidak mau Ntar ada apa, Mas? melangkah gitu ya? Maulah semua perempuan maunya Iya menikah. sudah, berarti itu Gila masuk apa? planning lah. Planning. Oke, tahun ini planning saya adalah dapat jodoh. Kenapa? Catat Sekolah sudah laki-laki. selesai, kerja sudah ada, mau apa lagi? Laki-laki di luar sana yang sedang mencari perempuan independent woman, nih bisa langsung daftar. Ya, lewat isap bapak dulu ya. Aduh. Legend ya, bapak di Tahu tuh paci Ambon dong, kelakuan paci timur dong. Bagian timur orang itu, aduh, tampar saya sama bapak kasihan. yang mau silahkan langsung. Oke, lanjut yang kelima. Ya, Kita pertanyaan buang dulu terakhir ya. tentang jodoh itu. Pertanyaan yang kelima. Jangan dibuang sayang. Doa buat bangsa ini apa Retni? Sebagai guru ngaji nih, ustazah. Aduh ya. Saya sebenarnya proud sama Retni karena dia ini salah satu teman saya. Mungkin kita dulu sekompleks habis itu dia pindah. Terus kita ketemu di kampus atau kampus. Sering sekelompok, pokoknya kelompok di selama 4 tahun kita kuliah itu kelompoknya tidak pernah beda. Selalu dengan ini orang nih, mau kemana langsung ke dia. Terus kalau kita macam kita mau bersosialisasi untuk orang, sering Retni ini bagaimana bantu saya begini, dia tuh selalu mensupport saya kayak macam sebagai support system untuk saya. Thank you Retni, you are so amazing, you are kind. Jadi malu ya. Jadi harapan saya untuk bangsa ini lekas pulih Indonesia untuk wabah kali ini, karena memang wabah ini terlihat sangat berbeda dengan wabah-wabah yang pernah ada di Indonesia. Kemudian untuk penanganannya juga masih dikatakan sangat lambat. Jadi harapan saya untuk Indonesia tetap pulih untuk seluruh tenaga. Jadi kita juga ada was-wasnya, jadi social distancing itu ada, terus rajin untuk bersihkan tangan dan lain-lain itu perlu. Untuk pesan ya, tapi pesan untuk Oh iya, ini terakhir ya pertanyaannya. Pesan terakhir adalah toleransi yang kita bahas ini adalah tentang sebuah keunikan yang terjadi di mana ada perbedaan di antara kita dan orang lain. Jadi perbedaan itu harus kita hargai. Jangan kita saling mengkompori satu dengan yang lain. Jangan kita saling menjudge satu dengan yang lain tentang keburukan ini. Ini dia buruk, ini dia buruk. Kita harus merangkul, kita harus sama-sama. Ingat, Indonesia bersatu. Kita teguh percayaan kita. Tapi sekarang COVID berbeda ya. berbeda. Bersatu kita habis. Oke. Jadi pesannya ya. pesannya cuma itu, untuk kita saling menghargai satu dengan yang lain. Kita tetap berpegang teguh untuk saling menghargai, menghormati perbedaan yang ada, terutama di Kota Sorong. Kita yang beragama Kristen, kita yang beragama Islam, Buddha, Hindu, dan Konghucu lainnya, kita bisa saling menghargai. Itu saja. Oke, jadi kita selesai pembahasannya. Thank you Retni. Oke, thank Have a you. nice dream, have a nice day. Sebentar, dreamnya sebentar nanti tengah malam. Oke, Pastinya sekalian. terima kasih. Dan pesan saya juga untuk semuanya, toleransi itu adalah membiarkan teman kamu yang beragama lain untuk menjalankan ibadahnya tanpa harus kamu ikut campuri dan intervensi. Jadi tetap hidup damai, dan saya berdoa semoga Sorong bisa tetap damai seperti ini, tetap saling mensupport satu sama lain, dan menjadikan perbedaan itu sebagai suatu keindahan, ritme kehidupan yang harus kita rasakan keindahan. Seperti Ya, itu. betul. Jadi kita semua kakak-kakak dong, kaks diks dong. Kita harus saling menghormati satu dengan yang lain. Jadi toleransi beragama di Papua sangat the best. The best Sangat ya di andalan. Sorong. Bangga Saya jadi bangga. anak Sorong.
bangga jadi anak Sorong, tinggal di Sorong, lahir di Sorong. Ya. Iris juga mungkin nanti di Sorong, tapi yang kita cowok baik. Tuhan Yesus berkati. Dadah, sampai di sini saja. Thank you, thank you, thank you.